Hei semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan M. Rizky Fahrezi, M. Habibi, Deo Pil Pratama, Jonathan, Saulina Priyani, Gia Juanda. Kami akan mempresentasikan tentang Revolusi Prancis. Halo semuanya, saya dari kelompok 5. Di sini akan menjelaskan tentang Revolusi Prancis. Sebuah revolusi besar yang mengubah tatanan pemerintah dan kemasyarakatan justru terjadi di Prancis. Pada waktu itu, keadaan masyarakat Prancis memang sangat parah. Golongan masyarakat yang menjadi penggerak revolusi adalah warga kota yang berkeinginan menggantikan peran kaum bangsawan dan gereja dalam pemerintahan maupun perekonomian. Adapun faktor-faktor penyebab revolusi Prancis, yang pertama, berkembangnya paham rasionalisme dan afklarung. Abad ke-18 merupakan abad lahirnya berbagai macam paham yang muncul dalam masyarakat Eropa. Paham-paham itu muncul setelah adanya gerakan Renaissance dan Humanisme yang menentang kekuasaan kaum gereja di Eropa. Baik paham rasionalisme maupun afklarung merupakan paham yang menganggap bahwa pikiran merupakan sumber segala kebenaran, sehingga segala sesuatu yang tidak masuk akal dianggap tidak benar. Tokoh-tokoh Renaissance Tokoh-tokoh rasionalisme dan afklarung diantaranya Denis Diderot dan J. D. Alembert yang membuat buku ensiklopedia, Voltaire yang banyak menulis tentang kebebasan dan kemerdekaan, Montesquieu yang mengajarkan tentang trias politica yang artinya tiga kekuasaan. Menurutnya kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik, melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, munculnya paham romantisme. Paham romantisme yang muncul pada sekitar tahun 1750-an merupakan reaksi dari paham rasionalisme. Paham romantisme merupakan paham yang menjunjung tinggi perasaan dan menghargai naluri manusia. Paham ini berperan penting bagi meletusnya revolusi Prancis ketika kaum rasionalis tidak berani lagi meneruskan perjuangan karena menurut perhitungan rasional tidak mungkin dapat diselesaikan. Tekad yang irasional dari rakyat Prancis inilah yang nantinya mampu menyelamatkan revolusi dari ancaman tentara-tentara asing yang mengepung Prancis dalam perang koalisi. Sentimen pun merupakan faktor penting bagi meletusnya revolusi Prancis. Tokoh paham romantisme yang banyak berpengaruh dalam revolusi Prancis adalah Jean-Jacques Rousseau yang karyanya terkenal yaitu Du Contrat Social yang artinya perjanjian masyarakat. Menurutnya, negara terbentuk atas dasar perjanjian atau kesepakatan antara rakyat dan penguasa untuk membentuk sebuah negara. Oleh karenanya, negara harus berdasarkan kedaulatan rakyat. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Prinsip ini kemudian dikenal dengan demokrasi. Selain itu, ia juga mencetuskan pemikiran tentang hak asasi manusia, menyebutkan bahwa manusia pada dasarnya sejak lahir adalah sama dan merdeka. Yang ketiga, pengaruh Perang Kemerdekaan Amerika atau Revolusi Amerika. Dalam Perang Kemerdekaan Amerika, Prancis membantu Amerika dalam mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Lafayette. Setelah perang selesai, mereka pun kembali ke Prancis. Selama di Amerika, mereka telah mengenal paham-paham baru tentang kebebasan dan demokrasi serta Declaration of Independence yang di dalamnya berisi penghargaan terhadap hak asasi manusia. Yang keempat, ketidakadilan dalam sistem feodalisme. Sistem feodalisme di Prancis membagi masyarakat menjadi 3 golongan, yaitu golongan pertama adalah bangsawan, golongan kedua adalah kaum agama, dan golongan ketiga adalah rakyat jelata. Kaum bangsawan dan kaum agama tinggi memiliki hak istimewa, sedangkan kaum agama rendah dan rakyat jelata tidak memiliki hak. Dengan hak-hak istimewanya, selain bebas pajak, kaum bangsawan pun dapat menarik pajak dari rakyat. Yang kelima, pemerintahan yang buruk. Kekuasaan tunggal raja pada masa pemerintahannya berubah menjadi tirani yang memberikan kelonggaran raja untuk bertindak sewenang-wenang. Kepentingan raja diutamakan, sedangkan kepentingan rakyat dilupakan. Yang keenam, terciptanya masyarakat yang demokratis. Pada masa pemerintahan Louis XIV dan Louis XV, rakyat takut terhadap rajanya walaupun mereka membencinya. Sedangkan pada masa pemerintahan Louis XVI, walaupun bersikap diktator, namun ia tidak memiliki wibawa, sehingga rakyat tidak takut kepadanya. Hal ini memberikan kesempatan baik bagi timbulnya pemberontakan dan revolusi. Sejak Raja Louis XIV, raja-raja Prancis suka berfoya-foya dengan wanita-wanita cantik, sehingga kas negara kosong. Pada tahun 1789, ketika masa pemerintahan Louis XVI,
Beban negara sudah sangat berat di ambang kebangkrutan. Penghasil negara hanya 500 juta, sedangkan pengeluaran negara mencapai 625 juta. Utang negara yang harus dibayar pada saat itu sebesar 300 juta. Untuk mengatasi masalah tersebut, satu-satunya cara adalah menarik pajak kepada kaum bangsawan. Kaum bangsa menolak dan mengusulkan agar dalam menentukan pajak harus dirundungkan dengan Etats-Generux atau DPR yang sejak tahun 1614 tidak pernah melakukan sidang. Raja Louis XVI pun menyetujui usul tersebut. Sidang Etats-Generux pun akhirnya digelar, tetapi terjadi kerusuhan. Hal ini disebabkan oleh golongan ketiga, yaitu rakyat jelata, yang jumlahnya terbesar menurut hak suara dalam voting secara perorangan, sedangkan golongan 1 dan 2 menghendaki voting dilakukan per golongan. Dengan cara itu, golongan 1 dan 2 yang bersekongkol dapat dipastikan memenangkan suara. Perselisihan itu tidak dapat diselesaikan karena masing-masing pihak tetap mempertahankan kehendaknya. Pada tanggal 17 Juni 1789, golongan ketiga mengumumkan pembentukan Dewan Nasional sebagai Dewan Perwakilan di Prancis. Pembentukan dewan ini mempunyai arti penting sebab dengan demikian Dewan Perwakilan di Prancis tidak lagi didasarkan pada golongan-golongan, melainkan merupakan Dewan Rakyat Prancis. Hal ini berarti perombakan masyarakat Prancis yang feodalis menjadi masyarakat yang demokratis. Terjadinya Revolusi Prancis. Pada tanggal 14 Juli 1789, rakyat Prancis menyerbu penjara Bastille yang merupakan tempat tahanan politik yang menentang pemerintahan Raja Prancis dan tempat gudang senjata. Penyerbuan ini disebabkan oleh beberapa alasan. Yang pertama, rakyat mendengar desas-desus bahwa Raja Prancis mengumpulkan tentaranya di sekitar Paris untuk menindas rakyat. Yang kedua, rakyat membutuhkan senjata yang terdapat dalam penjara Bastille. Penyerbuan terhadap penjara Bastille pada tanggal 14 Juli 1789 berhasil dengan baik karena tentara yang berkumpul di Paris memihak rakyat. Tanggal penyerbuan itu pun dianggap sebagai permulaan revolusi dan kemudian diresmikan sebagai Hari Nasional Prancis. Selanjutnya, tentara nasional yang memihak rakyat segera dibentuk di bawah pemimpinan Lafayette. Pada tanggal 20 Juli 1789, Dewan Nasional bersidang di lapangan tenis. Di tempat itulah rakyat bertekad untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Mereka pun sepakat untuk menanamkan dirinya sebagai Dewan Konstituante. Banyak kaum bangsawan dan kaum agama yang menggabungkan diri dari Dewan Konstituante. Akibatnya, Raja memerintahkan untuk membubarkan Dewan Konstituante, tetapi tidak dihiraukan. Raja pun akhirnya tidak berani bertindak apapun dan pasrah terhadap keadaan di negerinya. Sejak saat itulah rakyat jelata yang berkuasa. Pimpinan rakyat yang terkenal dalam Dewan Konstituante diantaranya Mirabeau, Lafayette, dan Sieyès. Pada tanggal 27 Agustus 1789, Dewan Konstituante mengumumkan pernyataan hak asasi manusia dan warga sebagai dasar dari pemerintahan baru. Pada tanggal 14 Juli 1789, Undang-Undang Dasar Prancis telah disahkan. Dengan demikian, pemerintahan Prancis telah berubah menjadi monarki konstitusional yang membatasi kekuasaan raja. Raja menyetujui undang-undang dasar tersebut dan bersumpah untuk setia. Namun, tiba-tiba raja melarikan diri dan tertangkap oleh rakyat Prancis sebelum akhirnya dikembalikan ke Paris. Salah satu dokumen penting yang dihasilkan pada saat terjadinya Revolusi Prancis adalah Pernyataan Hak-Hak Asasi Manusia dan Warga. Rumusan dokumen tersebut juga menjadi bagian awal dari konstitusi Prancis yang pertama. 3. Adapun pengaruh revolusi Prancis pada dunia, yang pertama, penghapusan feodalisme. Dihapusnya feodalisme menyebabkan tidak ada lagi golongan-golongan masyarakat dengan hak dan kewajiban yang berbeda. Kedua, berkembangnya ide supremasi hukum. Undang-Undang Dasar merupakan kekuasaan yang tertinggi pada masa pemerintahan Raja Louis ke-16 dan pemerintahan sebelumnya. Hukum yang berlaku di Prancis tidak diberlakukan sama pada setiap orang dan setiap daerah. Hal ini karena adanya hak-hak istimewa dan tradisi yang berbeda pada setiap daerah. Sejak masa pemerintahan Napoleon, hukum diseragamkan pada setiap orang dan setiap daerah. Untuk itu, Napoleon menyusun kitab undang-undang disebut Code Civil, yang kemudian disempurnakan menjadi Kode Napoleon. 3. Munculnya ide pemerintahan republik. Pemerintahan kerajaan dianggap kurang tepat karena pergantian kekuasaan secara turun-temurun tidak menjamin kualitas seorang kepala negara. Oleh karena itu, perlu dibentuk pemerintahan republik dengan kepala negara yang dipilih langsung oleh rakyatnya.
4. Berkembangnya paham demokrasi. Paham demokrasi muncul sebagai dampak dari pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, terutama kebebasan dan persamaan hak antar manusia. 5. Menyebarnya paham liberalisme. Ketika Napoleon berkuasa, ia menjadi penyebar terbesar dalam liberalisme. Dengan tentara yang kuat, ia berhasil menaklukkan hampir seluruh Eropa dan wilayah lain di luar Eropa. Di setiap wilayah yang didudukinya, Napoleon senantiasa mendirikan pemerintahan-pemerintahan yang liberal. Sesudah Napoleon jatuh, ide liberalisme itu tetap hidup di negara-negara tersebut, walaupun raja-raja Eropa melalui Kongres Wina tahun 1815 berusaha menghilangkannya. 6. Timbulnya ide tentang aksi revolusioner. Keberhasilan revolusi Prancis dalam menumbangkan kekuasaan raja yang sewenang-wenang telah meyakinkan rakyat bahwa apabila terjadi ketidakadilan dalam rakyat, sewaktu-waktu dapat beraksi secara revolusioner. 7. Meluasnya paham nasionalisme. Liberate, Egalite, Fraternite adalah semboyan revolusi Prancis yang artinya kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Semboyan ini menggambarkan semangat nasionalisme rakyat Prancis untuk bersatu. Semua nasionalisme telah mengilhami bangsa-bangsa terjajah di berbagai wilayah dunia untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Itulah penjelasan tentang revolusi Prancis. Terima kasih.